Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 1 Atap Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BIJ 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 242111497. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMPN 61 Atap Galing kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Baik. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas dipimpin doanya.
husna. Apa itu nama Asmaul Husna? Nama baik Allah. Kemudian ada yang tahu tidak berapa jumlah dari nama baik Allah tersebut? 100 kurang 1. Namun pada hari ini kita hanya membahas pada 4 topik nama Allah tersebut ataupun 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim. Ada yang tahu arti Al-Alim? Iya ya. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Ya benar. Al-Alim Maha mengetahui. Kemudian di akhir ada Al-Basir. Ada yang tahu arti Al-Basir? Ya. Al-Basir artinya maha melihat. Al-Basir artinya maha melihat. Ya, bagus. Maka itulah keempat topik materi kita pada hari ini seputar Asmaul Husna. Kemudian di sini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang 4 tadi. Ada Al-Alim, kemudian ada Al-Khabir, kemudian ada Al-Sami, dan yang keempat ada Al-Basir. Kemudian barulah kita masuk pada materi. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang berhubungan tentang materi Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Teman-teman semua yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan Fiqh dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Nama Allah Subhanahu wa taala sering kita kenal dengan sebutan Al-Asma Al-Husna atau Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik, yang sangat indah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Yang pertama, apa yang disebut dengan Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, Allah memiliki pengetahuan tanpa batas. Atau ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Dan yang keempat adalah Al-Basir, yang artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun nunggu dan kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh yang ada di alam semesta ini dalam penglihatan atau pantauan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikian pembahasan kita tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita kepadanya. Ya baik, itulah tadi video pembahasan tentang materi kita pada hari ini yang berhubungan dengan 4 Asmaul Husna. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kelompok
dari penerapan bahwa Allah itu Al-Alim. Salah satunya kalau kita sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang siswa, maka seorang siswa dituntut untuk apa siswa? Untuk belajar ataupun menuntut ilmu. Itu merupakan salah satu contoh dalam penerapan kita bahwa kita itu percaya kepada Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui. Jadi contohnya salah satunya kita sebagai seorang pelajar, kita dituntut untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan terus belajar dan belajar. Itu ya Hidayat. Kemudian ada lagi? Iya Siti. Tentang Al-Basir. Tentang Al-Basir. Di video tadi ada dijelaskan tentang surah Al-Hujurat ayat 15 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jelaskan apa maksudnya. Tadi di video tersebut ada membahas tentang surah Al-Hujurat yang berhubungan dengan Allah itu Al-Basir, yang dimana artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ditanyakan, apa maksud dari ayat tersebut? Maksud ayat tersebut ya bahwa menyatakan bahwa Allah itu maha melihat. Contoh kita dalam kehidupan sehari-hari Allah maha melihat. Misalkan Siti, ini musim apa? Musim masak, musim jambu, musim durian, musim buah-buahan kan? Contohnya lah musim rambutan. Misalkan di kebunnya kan di tepi jalan ada batang rambutan yang berbuah sangat lebat, tetapi rambutan tersebut punya milik orang lain. Kita kan tergiur rambutan yang sudah merah itu belum dipanennya. Bolehlah kali ambil satu? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Atau ambil dulu lah kalau berpepada? Boleh atau tidak? Tidak. Karena apa? Apa alasannya kalau kita Bu kan sudah berpada Bu? Diambil dulu, dimakan dulu, kalau baliknya baru dipadahkan. Boleh atau tidak? Tidak. Karena apa alasannya? Karena tanaman tersebut bukan hak milik kita. Dan kita walaupun tidak ada orang yang melihat perbuatan kita, tidak ada yang melihat bahwa kita mengambil hanya satu dari rambutan tersebut, tetapi ada yang masih melihat. Siapa? Allah. Yaitu Allah. Ini sekarang ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ibu bagi 4 kelompok. Ini ibu sebutkan nama-namanya. Untuk kelompok 1, di sini ada Angga, Rizky, Ria, Chelsea, dan Zaidatul. Kelompok 1. Kemudian yang keempat, kelompok 4 ada Waranti, Julianti, Bunga, Siti, dan Juliet. Sekarang ibu persilakan masing-masing nama yang sudah ibu sebutkan tadi berbagi ataupun membuat lingkaran kelompok. Silakan kumpul kepada kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, sekarang ibu bagikan lembar kerjanya ataupun lembar LKPD-nya. Kalau sudah, kita buat
Sudah semua? Sudah? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Kalau sudah selesai, maka kita masuk pada presentasi hasil dari diskusi kelompok tersebut. Jadi masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang didapat dari diskusi kelompok tersebut. Udah siap? Persiapkan orangnya siapa yang ingin maju. Tapi sebelum kita presentasi, maka kita ice breathing terlebih dahulu untuk merilekskan tangan-tangan ataupun otak tadi yang dalam bekerja berdiskusi. Jadi kita ice breathing terlebih dahulu. Ayo bersama-sama kita lakukan ice breathing. Berdiri semuanya. 1, 3, 2, 3, 1, 3, 4. Sudah. Sekarang beri tepukan ataupun aplaus untuk kita semua. Sudah? Maka sekarang barulah kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Jadi yang pertama Ibu panggil dari kelompok 1. Maju kelompok 1. Kelompok 1 maju. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Angga, Isti Aditya, Ria, Chelsea, dan Zaya. Hiduplah seorang petani bernama Umar yang dikenal sederhana dan penuh rasa syukur yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu Al-Alim. Al-Alim. Ketika Umar menemukan peti berisi emas dan perhiasan, dia tidak langsung mengklaimnya sebagai miliknya. Meskipun sawahnya yang terendam banjir dan ia menghadapi kesulitan besar, Umar tidak menyerah pada keputusan. Ia terus berdoa dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ketika Umar menerima peti sebagai rezekinya, ia tidak hanya memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya. Allah selalu mengetahui kebutuhan hambanya dan memberikan rezeki yang dengan cara yang tidak terduga. Namun kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Jadi untuk kelompok 1 membahas tentang
tentang Al-Alim, di mana di sini kisah inspiratif dari seorang petani yang bernama Umar. Kemudian di kita tersebut menceritakan tentang Umar yang menemukan sebuah buah peri, tetapi dia tidak mengambilnya sendiri, tapi dia menyerahkannya kepada desa. Kemudian setelah dicuri, tidak ada yang mengakuinya sebagai pemilik peri tersebut, maka peri tersebut ya menjadi hak milik Umar. Kemudian hikmah yang diambil, Allah selalu mengetahui kebutuhan hambanya dan memberikan rezeki melalui peti yang didapat oleh Umar. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Tempatnya, duduk kembali ke tempatnya. Kemudian kita lanjutkan kelompok 3. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan menurut kerja kelompok, yaitu dengan cerita seorang anak bernama Aisyah yang bercita-cita menjadi seorang dokter dan berharap di dunia, yaitu Asmaul Husna yang Al-Sami. Alasannya 1. Allah mendengar doa hambanya. Ketika Ibu Aisyah berdoa dengan berharap di malam hari, dia yakin bahwa Allah Al-Sami mendengar doanya. 2. Kepekaan terhadap pilihan hati. Ibu Aisyah menyebut dalam doa bahwa Allah mendengar hati hambanya. Al-Sami mengatur pertemuan dengan hikmah. Kehadiran Nenek Fatimah yang kebetulan melewati tempat Ibu Aisyah adalah salah satu bentuk hikmah dari Al-Sami. Doa dan keyakinan memberikan pertolongan. Kita ingin mengajarkan bahwa doa yang sertai keyakinan dan usaha memiliki kekuatan yang sangat berbiasa. Jadi untuk kelompok 3 menceritakan tentang ibu siapa? Ibu Aisyah, di mana dia ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi terhalang oleh ekonomi. Kemudian bagaimana cara dia mendapatkan ataupun mengusahakan supaya anaknya bisa kuliah? Maka dia dengan berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya, karena sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan kepada Allah. Kemudian dengan usahanya yang gigih ataupun dengan doanya yang bersungguh-sungguh, maka Ibu Aisyah dipertemukan dengan Ibu Fatimah. Maka melalui Ibu Fatimah anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Jadi hikmahnya kita apapun yang kita lakukan, maka kalau kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka doa kita akan didengar oleh Allah, walaupun melalui perantara orang lain. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi presentasi ataupun hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama di sini, kalau berhubungan dengan Allah Maha Mengetahui, maka kalau Allah Maha Mengetahui segala sesuatunya, maka kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari cara dengan belajar bersungguh-sungguh.